Salam saudaraku terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu membimbing kita dalam setiap langkah dan setiap kegiatan kita, apapun yang kita lakukan. Sebelum mendengar renungan kita, mari kita berdoa sejenak supaya firman ini bisa menjadi pelita bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan napas kehidupan kepada kami, kesehatan, kelimpahan berkat dari-Mu, sehingga kami Tuhan bisa hidup tenang sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya bisa melakukan perintah-Mu dalam kehidupan mereka. Hadirlah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Demikian bunyinya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Judul renungan kita hari ini yaitu saya buat iman di dalam api yang menghanguskan. Saudaraku terkasih, kita semua mendengar tentang Elisa. Renungan kita hari ini akan kita dengarkan bagaimana Elisa berdoa. Doa Elisa untuk menguatkan hambanya yang masih muda dan ketakutan melihat tentara Aram yang besar datang mengepung kota mereka patut menjadi pelajaran bagi kita dalam hal berdoa. Hendaklah kita belajar berdoa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dengan berkata, "Ya Allah, bukalah kiranya mata kami, supaya kami melihat hanya kekuatan-Mu, bukan melihat kesukaran yang mengepung kami. Melihat hanya kuasa-Mu, bukan melihat musuh yang tangguh. Kiranya Engkau membuat kami melihat kuda dan kereta berapi yang dahulu mengelilingi Elisa, dan hari ini juga mengelilingi kami." Saudaraku terkasih, sewaktu mengalami penganiayaan oleh karena iman, 3 sahabat Daniel tidak melihat perapian yang menyala-nyala yang disiapkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak melihat kerumunan orang yang berteriak-teriak histeris, tidak melihat ngerinya api yang akan menghanguskan badan mereka, tidak melihat ketakutan dan berakhirnya hidup mereka. Mereka hanya melihat kuda dan kereta berapi yang mengelilingi Elisa, hanya melihat iman yang kuat yang tercetus dalam ungkapan. Tetapi seandainya tidak, hanya melihat sikap tegap berjalan mengikuti Allah, hanya melihat kerelaan untuk mati demi Allah. Begitulah sikap 3 sahabat Daniel waktu mereka menghadapi penganiayaan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena itu, ketiga orang itu dapat berjalan keluar dari perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dengan selamat, tanpa luka sedikit pun, mengalahkan ancaman maut. Tubuh mereka tidak mempan oleh api yang membara itu. Bawah rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Bahkan jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Yang berbeda adalah mereka tidak lagi terikat dan muka mereka bercahayakan kemenangan. Di dalam api yang menghanguskan itu, mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka memuliakan Allah walaupun perapian adalah tempat penyiksaan. Tetapi iman mereka telah mengubah perapian menjadi tempat memuliakan Allah. Sikap mereka berdiri tegap dalam kemenangan karena bersandar kepada Tuhan, membuat setiap orang yang melihatnya takjub dan takluk.
Bahkan Raja Nebukadnezar sendiri pun akhirnya mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, terpujilah Allahnya ketiga orang itu. Dan ia mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya ketiga orang itu akan dihukum mati, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan manusia secara demikian selain Allah yang disembah oleh ketiga orang itu. Ketiga orang itu yang masuk Allah, yaitu teman Daniel yang dihukum oleh Nebukadnezar. Saudaraku terkasih, hari ini ketika anak-anak Allah keluar dari api pengujian, hendaklah lepaskan ikatan penderitaan. Tambahkan cahaya kemuliaan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita dengan bersandar kepada Tuhan dapat tetap bersukacita di dalam kesusahan, dapat mempertahankan iman di dalam penganiayaan, memiliki pengharapan di dalam keterpurukan, karena kita percaya kepada Allah yang mengelilingi Elisa dengan kuda dan kereta berapi itu. Arti dari perumpamaan ini adalah, saudaraku terkasih, bagaimanapun sekarang beratnya kehidupan kita, bagaimanapun situasi ekonomi sekarang yang kita hadapi, kesehatan kita tidak mendukung, ujian dari Tuhan selalu datang kepada kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan bahwa kita sanggup. Jangan kita melihat hanya penderitaan, tapi kita harus melihat bahwa ada kemenangan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Ada kemuliaan, kemakmuran, kesejahteraan yang akan diberikan Tuhan kepada kita asalkan kita beriman kepadanya. Kita tidak mau berpaling karena hanya penderitaan. Tetaplah setia bagaimanapun penderitaan yang akan kita hadapi dan yang sedang kita hadapi saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sebagian dari firman-Mu melalui hamba-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan iman supaya kami sanggup menghadapi cobaan-cobaan penderitaan yang ada saat ini, baik itu dalam pekerjaan, karir, rumah tangga, dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan juga dalam pelayanan. Jauhkan kami Tuhan dari rasa bosan, rasa sesat yang selalu datang kepada kami ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami cobaan. Engkaulah Tuhan senantiasa hadir dalam setiap langkah, setiap tindakan yang kami ambil supaya kami tetap berlandaskan iman dan semua ajaran yang ada di dalam Alkitab. Kuatkanlah Tuhan iman kami, dimanapun kami berada. Berkati Tuhan, ajari kami. Hapuskanlah Tuhan dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.